Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek Nang, Nek Ine, Wak, Mamang, Bibi, Kakang, Ayu, kance-kance, ading-ading, ponaan, cucung-cucung. Harapan dan doaku keluarga besar kita di Dusun Laman dalam keadaan sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi kita, aku Insinyur Sri Meliana, anggota DPR RI dari Partai Gerindra yang mewakili keluarga besar kita di Sumatera Selatan, khususnya di Sumatera Selatan 2, di OI, OKI, Oku Timur, Oku Selatan, Muara Inim, Pali, Rabu Muli, Lahat, Pagar Alam, dan Empat Lawan. 10 hari yang lalu, akulah datang dan bercerita tentang virus wabah corona yang sedang melanda dunia. Saat ini aku datang lagi bercerita untuk hal yang sama. Bukan untuk membuat kita gegak, tapi untuk membuat kita keruan. Semakin keruan dengan corona ini dan semakin waspada supaya kita tidak ketularan. 10 hari yang lalu itu aku bercerita kalau waktu itu 186 negara yang sudah kena virus corona ini, COVID-19 ini. Saat ini 203 negara yang sudah terjangkit. Lah 1 juta lebih, hampir 1.100.000 yang sakit. 59.000 lebih yang lah meninggal dari seluruh dunia. Walaupun yang gaduh ada sekitar 228.000 yang gaduh. Jadi dalam 10 hari ini di seluruh dunia lah bertambah lagi 17 negara yang terjangkit. Lah bertambah 800.000 yang terinfeksi. Dan kemudian bertambah 40.000 yang meninggal di seluruh dunia. Nah, mana di badan kita, di negara kita tercinta ini. Saat ini 2.000 lebih, hampir 2.100 yang sakit. 191 meninggal, yang gaduh lah 150. Jadi dalam waktu 10 hari di badan kita BD Indonesia lah bertambah 1.300 yang sakit. Kemudian bertambah 133 yang meninggal. Walaupun yang gaduh ada pula bertambah 119. Ngapa gacang yang nular? Sedih hati kita gacang menular. 10 hari ribuan yang lah meninggal dan ketularan. Karena itu tadi virus ini menular dari manusia ke manusia. Dibatai manusia ngidar kemana-mana, bertemu yang lain yang tidak sakit, kemudian jadi sakit. Nah, sejak virus ini menyerang kami dari DPR RI dengan pemerintah 2 hari yang lalu, aku rapat dengan Menteri Kesehatan dan dengan Ketua Gugus Tugas yang khusus menangani COVID ini. Kami mulai rapat jam 4 petang sampai jam 3 fajar kami rapat. Untuk apa? Untuk saling memberi masukan, saling memonitor, saling mengetahui di mana sudah terjadi apa dan betapa berat beban kita saat ini terhadap virus COVID-19 ini. Yang terjadi saat ini, adik sanakku sekalian masih suka menghentikan penyebaran virus ini. Kalau ini terus terjadi, maka rumah sakit yang banyak itu didahkan cukup. Dokter, perawat, petugas rumah sakit yang banyak itu didahkan cukup untuk menangani pasien COVID-19 ini. Sebagai informasi, sampai hari ini hampir 20 dokter ahli yang meninggal gugur dalam tugas. Kekerihan, tertular, kemudian meninggal dalam tugas. Ditambah lagi perawat-perawat lama itulah pula. Nah, untuk mengatasi masalah ini, maka DPR dan pemerintah membuat banyak aturan. Ibarat berperang, dek pacak cuma dengan senjata baik. Harus banyak tenteranya pula. Nah, siapa tenteranya itu? Seluruh rakyat Indonesia. Milu berperang melawan corona. Mana meranginya? Jangan biarkan kita ketularan. Kita harus jaga diri kita masing-masing. Jangan sampai tertular virus COVID-19 ini. Supaya dia tertular, macam mana caranya? Kita harus mengetahui dulu macam mana cara virus ini pindah dari jema yang satu ke jema yang lain. Jadi virus ini hidupnya di dalam badan penderita.
Nah, waktu jema yang sakit itu iya, maka dia akan memercikkan lendir dari iaknya itu. Nah, iaknya itulah, lendir itulah yang mengandung virus flu. Ranciannya itu pacak mencapai 1,5 sampai 2 meter dia merancik. Jadi kalau kita bertegak di parak jema sakit dan iak kurang dari 2 meter, maka kita akan terkena pula virus itu. Maka kalau dia kena pintu, kena meja, kena kaca, kena plastik, maka virus itu pacak hidup 3 hari di situ. Kalau dia kena kertas, kena kardus misalnya, di pasar itu kena kardus, maka dia pacak hidup sehari, 24 jam di kardus itu. Sehingga kalau ada jemaah lain yang terkecak dengan pintu itu, terkecak dengan kaca itu, maka menempellah virus itu ke tangannya. Nah, virus yang di tangan kita ini pacak hidup lama. Nah, kalau kita bersalaman, awak tangan kita tertempel virus. Waktu kita bersalaman, maka virus itu akan ngalih pula, tertular pula ke kanca kita yang kita salami tadi. Sehingga dek kena uji pemerintah bersalam-salaman. Karena salaman itu pacak mindah ke virus kalau tangan kita itu ada virusnya. Nah, kemudian virusnya di tangan kita ni tadi, yang lekat tadi, untuk kita dewe ini, kalau kita ngecak ke mulut, ngecak ke dahi, ngecak ke hidung, ngecak ke mata, maka virus itu pacak masuk ke badan kita. Melalui apa? Melalui rongga mulut, rongga hidung, dan selaput dari mata kita. Dia pacak masuk dan dia mengendap di badan kita. Di situ dia pacak lama. Entah apa kita duluan ngalah ke virus, apa virus duluan yang ngalah ke manusia. Nah, karena itu kita dilarang bersalam-salaman, dilarang bertemu di badarami, dilarang ke kalangan, dilarang sedekah, dilarang buat acara, dilarang kudai. Kalau pacak jangan puluh kilil, jangan ke badarami di rumah. Baik kalau pacak. Ke depan ini kita akan menghadapi Ramadan, menghadapi Idul Fitri. Biasanya yang di perantauan nak balik kalau Ramadan dan Idul Fitri. Tapi khusus yang sekali ini pemerintah menghimbau kita jangan balik kudai. Jangan berpindah dari tempat kita mainyari. Kalau kita di kota besar macam Jakarta, macam Palembang atau kota-kota besar lainnya, itu sumber virus. Banyak jemaah sakit di situ. Tujuan dari pelarangan itu supaya kita dari tempat yang terjangkit wabah ini didembatai virus ini ke dusun laman kita. Nah, mak mana kalau yang terpaksa balik, yang dalam perjalanan balik, maka pemerintah menetapkan aturan. Begitu sampai di dusun telu, dia harus mengurung diri, isolasi namanya, mengurung diri selama 14 hari. Nah, kalau dia sakit dalam 14 hari itu, maka dia dinyatakan sehat dan boleh berkegiatan di dusun. Tapi kalau dalam 14 hari itu ada gejala dia demam, ada gejala dia batuk, ada gejala dia sesak napas, segera pergi ke rumah sakit. Harus diisolasi di rumah sakit supaya tidak menular ke sanak famili kita yang lainnya. Larangan ini memerlukan pengawasan juga. Pengawasan oleh ading-ading RW, ading-ading RT, ading-ading kades, kadus, kinai di dusun kita. Kalau ada yang lah terlanjur balik, maka istirahat 14 hari di rumahnya, jangan ngeluar kudai. Dia usah nak dilarang dia balik. Lah terlanjur balik, maka baliklah. Belum tentu dia sakit. Hanya juk waktu 14 hari supaya pacak dibuktikan kalau dia didembatak virus balik ke dusun lama. Itu tadi untuk yang merantau yang nak balik. Nah, mak mana keadaan kita di dusun? Mak mana nek nang, nek no, sehat Wak, mamang bibi, kakang ading, ponaan, cucung-cucung, kanca-kanca, sehat gak mudah-mudahan. Virus itu walaupun dahsyat, walaupun gacang nular, tapi virus itu pacak diatasi dengan sangat mudah. Mak mana caranya? Jaga kesehatan, sehat lahir dan batin. Jangan ketakutan, jangan cemas. Lah ada gal urusannya di Allah Subhanahu wa taala. Memohon
mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hindarkan kami dari penyakit ini. Hindarkan sanak famili kami, tetangga kami, dusun kami, negara kami, ya Allah. Nah, kemudian selain menjaga batin kita, menjaga hati kita juga harus menjaga kebersihan kita. Makan dulu, cara dusun. Aku rindu itulah. Makan teruk, makan tirau, makan terung, dan lain-lainnya. Nah, yang paling penting, virus itu mati karena sabun. Nah, kalau kita tertempel tangan kita oleh virus tadi, gacang-gacang berbasuh tangan. Sak di mana kina, sak di luar rumah, udah belanja, udah bermasak, udah apa kina, gacang-gacang basuh tangan. Udah bersalaman, seandainya terpaksa, gacang-gacang basuh tangan. Virus akan terbunuh oleh sabun. Nah, kalau virus di tangan kita terbunuh oleh sabun, maka kita sehat, bersih. Pacak ngecak ke dahi, pacak ngecak ke segala macam. Asal piara, jaga tangan kita untuk selalu bersih. Rajin-rajin berbasuh tangan dengan sabun di air yang ngalir. Dipancu. Nah, basuh tangan kita. Nah, itu satu-satunya jalan untuk membunuh virus itu sebelum kita nyuapkannya ke mulut kita, sebelum kita ngusapkannya ke dahi kita, sebelum kita nularkannya dengan cemelain. Mudah kan? Nah, itulah yang nak aku sampaikan. Kita bersaati bersama-sama pacak kita memerangi virus corona ini. Banyak lagi cerita aku akan terus monitor dan akan terus balik dengan cara macam ini. Menyambangi sanak famili di dusun Laman dengan cara yang sama. Kalau ingat, dengan salam sehat dari Insinyur Sri Meliana, anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Jangan lupa, sehat dimulai dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.